Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'dah. Hadratan nujaba wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz yang senantiasa kita takzimi, kita ikuti fatwa dan mau'izahnya. Seluruh keluarga besar jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan thalabul ilmi, kajian terhadap kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemarin kita bahas tentang bagaimana kita menjadi umat Islam yang bisa duduk bersanding dengan para ulama, mendengarkan kalam-kalam para hukama, orang-orang yang bijak, serta kita bisa melakukan kebersamaan terhadap orang-orang yang punya kriteria wibawa dalam hal agama. Kali ini kita akan bahas sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memprediksi pada masa-masa yang akan datang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sayati zamanun ala ummati. Suatu masa akan terjadi pada umatku, yang dimaksudkan adalah umat Islam. Mereka ngapain? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Semua umatku melarikan diri dari ulama, melarikan diri dari orang-orang yang ahli fikih. Lalu ketika para umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lari dari ulama dan fuqaha ini, fayabtalihimullahu bithalasi baliyat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan 3 bencana pada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu kita renungkan bersama. Perlu kita jadikan sebuah nasihat. Terutama nasihat untuk diri kita sendiri dulu. Agar jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang lari. Lari dari para ulama, lari dari orang-orang yang faqih, orang-orang yang ahli fikih. Karena kalau ini terjadi, justru Allah akan menurunkan bencana. Dan bencana ini bencana walaupun 3, kelihatannya sedikit. Tapi kalau diurai itu maknanya Masya Allah, berat sekali untuk kita rasakan. Berat sekali untuk kita jalani. Apa itu? Yang pertama adalah ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat atau menghilangkan keberkahan dari hasil usahanya. Atau Allah akan menghilangkan berkah dari mata pencaharian yang dilakukan setiap hari, setiap waktunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika ada orang yang lari dari ulama, orang yang lari dari para fuqaha, Nabi menyampaikan besok itu orang-orang yang seperti ini Allah akan menurunkan cobaan, menurunkan bencana, menurunkan bala yang ketika orang itu punya usaha, punya mata pencaharian, itu mata pencaharian jadi hilang. Bukan hilang dalam bentuk mata pencahariannya, tapi berkah dari hasil usahanya. Ini kalau sudah ngomong barokah, itu definisinya luas kan. Barokah itu singkat, tapi maknanya itu Masya Allah dalam. Sudah pernah saya sampaikan dulu di Masjid Al-Islah GKN 1, barokah itu ya ziyadatul khair al-kathir.
sesuatu yang sedikit tetapi selalu bertambah-tambah. Atau dibalik, ziyadatul khair al-kathir, sesuatu yang sedikit tetapi tidak habis-habis. Itu makna dari barokah. Nah, Allah itu mencabut berkah dari mata pencahariannya. Jadi sesuatu yang istiqomah, yang selalu ada, ini hilang. Dia punya harta banyak, dia punya pekerjaan, tetapi apa yang ia hasilkan itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa manfaat. Contoh apa? Dia kaya raya, sugih banget, mobilnya itu jejer-jejer, omahe tingkat, ya kan? Istrinya itu cantik, anaknya itu cantik, ganteng-ganteng, sekolahnya di sekolah favorit. Tetapi hidupnya nggak bisa menikmati apa? Stroke misalnya. Itu sama dengan yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Hartanya miliaran, uangnya banyak. Tapi apa? Keluar masuk rumah sakit. Apa? Cuci darah. Ini kan tidak merasakan. Allah akan mencabut, menghilangkan keberkahan dari hasil usahanya. Maka ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Yuk, kita kembali agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut keberkahan dari hasil usaha kita. Kita diminta untuk dekat dengan ulama dan dekat dengan para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih. Yang kedua adalah wasaniyat yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalim. Allah itu akan menjadikan pemimpin untuk kaum-kaum yang lari dari para ulama dan fuqaha itu dipimpin oleh penguasa yang zalim. Masya Allah. Dipimpin oleh penguasa yang enggak zalim aja kadang-kadang masih ada ketidakpuasan dari masyarakat kita kan. Apalagi masyarakat Indonesia ini sangat plural, sangat banyak, sangat beragam. Nah, ini kalau orang itu lari dari ulama, lari dari fuqaha, maka Allah akan mengutus di tempat itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak bisa peduli terhadap rakyat, pemimpin yang memikirkan kelompoknya sendiri, pemimpin yang tidak berpihak terhadap hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah repot sekali. Nah, maka dalam suasana yang seperti ini, kalau kemarin ya ada yang menyampaikan ini mau kiamat, ini mau ada apa dukhon begitu. Mboten enten tiyang ingkang saged memprediksi kapan napa itu kiamat itu hadir. Pun yakin mawon. Yang tahu kapan kiamat itu ada, waktunya kapan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang namanya tanda-tandanya itu bisa dibaca. Tanda-tandanya bisa dibaca. Tetapi yang bisa memastikan kapan adanya kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tugas kita semuanya. Tugas kita semua agar apa? Agar kita bisa betul-betul memberikan sebuah informasi yang terbaik. Informasi untuk apa? Informasi untuk masyarakat terutama yang beragama Islam. Tidak kemudian kagetan. Tidak kemudian gumunan. Jadi termasuk kemarin ketika ada informasi apa tadi? Kiamat makin dekat, ya, dikatakan 15 Ramadan enggak jadi. Ini kan informasinya menjadi informasi yang sesat. Maka ketika kita sudah paham tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kiamat, itu memang betul-betul rahasia. Sangat rahasia. Dalam tafsir Al-Iqlil, tafsir karya Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa, saudara kandungnya Mbah Bisri Mustafa Rembang ini, bahwa ada memang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada. Disampaikan oleh sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipun tangleti, ditanya tentang makna dan isi surat At-Takwir. Surat At-Takwir itu Makkiyah, diturunkan di Makkah.
Ayatnya cukup singkat. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu katarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujirat. Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa sih makna dan isi surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 6 ya Rasulullah?" Nabi Muhammad itu langsung nangis. Nabi Muhammad langsung sedih. Tidak bisa mengungkapkan apa isi dari makna surat At-Takwir. Karena mau tidak mau, di dalam surat At-Takwir ini memang berisi tentang tanda-tanda kiamat. Masya Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah menyampaikan kapan kiamat itu. Al-Quran juga tidak menyebut kapan kiamat itu. Tetapi tanda-tandanya itu sudah dijelaskan di dalam surat At-Takwir juz yang ke-30. Idzas syamsu kuwirat. Ketika yang namanya matahari ya, itu dilipat, artinya hancur. Kemarin nggak ada tanda-tanda matahari hancur kok. Ya kan? Ini matahari apa? Matahari yang asli, bukan matahari mall ini. Matahari yang asli. Idzas syamsu kuwirat, ketika matahari sudah mau hancur. Gulung oleh Allah. Wa idzan nujumu katarat. Termasuk bintang-bintang itu sudah mulai jatuh, berguguran. Termasuk wa idzal jibalu suyirat. Ketika yang namanya gunung-gunung yang paling dekat, Gunung Ungaran, Gunung Muria begitu, itu sudah mulai copot. Ya, sudah mulai berterbangan. Kemarin tidak ada ini. Wa idzal isyaru uttilat. Termasuk onta-onta yang hamil yang harganya mahal itu sudah mulai ditinggalkan. Atau termasuk bahasanya sekarang mobil Alphard, mobil Fortuner, kemudian apalagi itu Velfire, wis ditinggal ning dalan-dalan begitu, sudah nggak ada orang yang ngopeni. Wa idzal wuhusyu husyirat. Termasuk ketika hewan-hewan yang galak dikumpulkan jadi satu, bukan dikumpulkan di kebun binatang, tapi sudah keluar karena hutannya sudah tidak ada, gunungnya lepas, maka hewan-hewan ini mulai berkeliaran. Termasuk wa idzal biharu sujirat. Ketika yang namanya lautan itu sudah menjadi lautan api. Jadi air sudah berubah menjadi api. 6 ayat inilah yang kita pegang sebagai tanda-tanda kiamat. Pun mboten usah mirengke sinten-sinten mawon ingkang sanjang kiamat. Jenengan cepengan surat At-Takwir yang ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat itu nangis. Ini contoh yang paling simpel, paling sederhana menjawab pertanyaan yang kemarin-kemarin soal prediksi kiamat yang meleset itu. Mboten saged. Kaulane Allah niku dipun paring ilmu niku nggih terbatas. Tapi kedah belajar. Belajarnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Al-Qur'annya yang mana? Pun ingkang simpel-simpel rumiyin mawon juz 30 niku lho. Isinya itu Masya Allah. Nasihat kehidupan dipelajari. Termasuk ada juga Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Itu juga belajar tentang kiamat. Ini sampun jelas. Bila Allah Subhanahu wa taala sampun maringi pepanggih dados kita kepada kita semuanya bahwa jangan sampai engko itu lari dari ulama. Jangan sampai lari dari fuqaha. Yang antara lain ketika panjenengan wantun berani lari dari para ulama, lari dari para fuqaha, maka Allah akan menempatkan penguasa yang zalim. Yang tidak bisa berpihak kepada rakyat, korupsi, kemudian banyak kemaksiatan, macam-macam. Ini pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga wasalisat, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillahi min dzalik. Bahwa orang-orang yang berani meninggalkan ulama dan fuqaha ini, mereka besok keluar dari alam dunia, istilahnya mati, itu tanpa iman.
Ngamale wis apik banget, gitu. Ngaji di mana-mana, kemudian ikut kajian-kajian di mana-mana, sering sedekah, tapi karena lari dari ulama dan fuqaha, justru mereka akan mendapatkan cobaan, mendapatkan bencana ketika wafat itu imannya hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Iman kok hilang, gitu. Iman ilange perkorone mung ninggal ulama, ninggal fuqaha. Nah inilah, maka dari itu di dalam hadis lain juga dijelaskan, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, kata Rasulullah. Besok itu umat saya akan mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal yang lain. Jadi cinta 5 hal, melupakan 5 hal yang lainnya. Iki ono, iki ilang. Iki ono, iki ilang. Terus ini 5 hal. Apa? Yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhir. Seneng dunya, lali akhirat. Dunya sing dipikir, nggih, lali ngibadah, lali akhirat. Mencari harta kerja itu esok pagi siang kerja terus, nggak ada berhentinya. Tapi disuruh ngamal, disuruh zakat, disuruh sedekah, malah protes. Duit tak golek-golek dhewe kok tak keke wong. Nah, ini kan namanya yuhibbunad dunya wa yansawnal akhir. Sugih banget, tabungannya miliaran, gitu, mobilnya apik, omahe gede, diajak umroh mboten wantun, diajak kaji wedi. Nah itu pripun? Jare ngaku ning Islam, kok kaji wedi umroh mboten purun, dit jutaan kok kanggo trimo 40 dino, trimo 9 dino, eman. Nah ini berarti masih yuhibbunad dunya wa yansawnal akhir. Mudah-mudahan para jamaah Masjid Al-Islah tidak seperti ini, amin Allahumma amin. Yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Nah niki wong diciptake seneng urip, lali mati. Suka hidup, lupa meninggal dunia. Ada corona takut. Wah, lari ke sana kemari. Wah, takut mati. Takut mati itu sudah catatan Allah. Nggih, tidak bisa kita minta dipercepat nggih mboten saged. Kemudian diperlambat, negosiasi sama malaikat, aku jangan dicabut sekarang, mboten saged. Yang ketiga yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Wah, seneng sama hartanya, lupa kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat adalah yuhibbunal usur wa yansawnal kubur. Mereka berlomba-lomba seneng bangunan-bangunan yang mewah, tapi lupa kuburan. Besok yang dipakai itu hanya 2 kali 1 meter, itu atasnya. Bawahnya itu cuman berapa senti itu. Jenengan pun miring ngeten mawon. Wis ra iso obah niku. Gitu? Ora mangkat ning kuburan nggo sertifikat nggih mboten. Nggih, sing mobil apik mangkat ning kuburan nggih numpak ambulan. Megat mboten enten ambulan digotong wong 4 ngoten niku. Mboten saged pesen, aku besok nak mulih linggihke wae numpak mobil sing apik, rentalke mboten saged. Kubur nggih pun semonten niku. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Orang itu cinta makhluk, cinta manusia, cinta orang hidup, tetapi lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kondisi-kondisi yang akan terjadi di masa sekarang, yang ketika Rasulullah SAW sudah tidak bareng bersama kita. Pun saanane niku sampun enten. Nggih, semuanya sudah ada. Nah, tinggal kita. Bagaimana kita berhati-hati menjaga diri agar kita itu selalu tidak mendapatkan bencana akibat karena kita jauh dari ulama, akibat kita jauh dari para fuqaha. Intinya apa sih? Tetap gelem ngaji, tetap gelem mempelajari ilmu-ilmu fikih. Salat niku pripun to? Nggih, apalagi suasana corona seperti ini, salat di rumah. Nggih, enggak pernah jadi imam,
terpaksa harus jadi imam. Pripun? Pun bismillahirrahmanirrahim. Berarti napa? Kudu takon ulama. Kudu takon ahli-ahli fikih. Pripun carane dados imam? Sing penting itu apa yang harus dibaca. Nak mboten saged surat pendek niku bagaimana? Ini harus dikupas satu demi satu. Sehingga apa? Kalau ini sudah ada dalam pribadi kita, panjenengan saged ngertos. Wong kula pancen belum pernah jadi imam, sekarang harus jadi imam dadaan. Pripun pun bismillahirrahmanirrahim. Jenengan sampun balik, sampun. Sudah bisa baca Al-Qur'an sudah, tapi masih belum fasih. Pun sebisanya aja. Nggih, tapi diusahakan yang paling penting Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Fatihahnya yang dikuati. Sehingga apa? Itu adalah termasuk dari rukun yang bersifat qauliyah. Dari mulai Allahu Akbar, kemudian bacaan Fatihah, bacaan tahiyat, bacaan salam. Nah, 4 hal ini yang harus dikuasai oleh seorang imam. Berarti Fatihahnya harus fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makharijul hurufnya, tajwidnya diterapkan dengan baik. Allahu Akbar jangan diganti, tetap Allahu Akbar. Ojo diterjemahke Allah Maha Besar, Allah gede banget, bukan. Tetap menggunakan bahasa Arab Allahu Akbar. Tahiyat juga dibaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu dibaca sampai selesai, dan sholawat Nabi masuk salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi nggak perlu dijawab. Ada imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Saman komak jawab waalaikumsalam. Jadi ada salam yang tidak harus dijawab. Apa? Salamnya imam ketika mengakhiri sholat, sama salamnya ketika orang uluk salam nenggone kuburan. Assalamualaikum dara qaumim mukminin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Kok maitin jawab waalaikumsalam, dengan mesti melayu. Nah, inilah salah satu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Tuntunan apa? Tuntunan untuk bisa dekat dengan ulama, tuntunan dekat dengan orang-orang yang ahli fikih. Termasuk besok ketika Idul Fitri, seandainya masjidnya tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri, ada tata cara untuk sholat Idul Fitri di rumah yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bisa dipelajari. Yang mau pakai khutbah yang singkat mawon. Yang penting syarat rukune sampun dipun laksanakan. Mekaten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jamaah Masjid Al-Islah GKN 1, tema tentang bagaimana kita tidak lari dari ulama dan tidak lari dari fuqaha agar kita terbebas dari bencananya Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang pertama, hilangnya keberkahan hasil mata pencaharian kita, dikirim oleh Allah penguasa yang zalim, dan kita menjadi orang yang meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya dan kita semuanya menjadi hamba Allah yang bisa dekat dengan para ulama dan fuqaha, termasuk negara Indonesia dibebaskan dari virus corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. As-salatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillah. Alaihi tawakkalna ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna babasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram
wa ziyarata qabri nabika li afdhalus salati wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.